Raja Berli yang kejam itu, aku bisa nikah dengannya. Syukurlah kamu bisa memahaminya. Rombongan pernikahan berangkat 7 hari lagi. Katakan, kamu suka jubah apa? Ayah, suruh mereka segera kerjain. Ayah kira bisa usir aku kayak gini? Aku gantiin anak selir ayah buat nikah. Harusnya ayah beri imbalan kan? Anak selir apaan? Dia itu adik kandungmu. Anak selir dari cewek murahan. Apa dia pantas? Kamu... Katakan, kamu mau apa? Aku mau segini. Baik, bisa. Pengawal, ambilkan 5.000 tel perak buat bekal perjalanan Nona. 50.000? Henny, kamu serakah? Yang aku mau 500.000 tile emas. Henny, kamu gila ya? Apa kamu mau kosongin kediaman jenderal? Ya sudah, nikahkan dia saja. Lihat bisa selamat atau tidak. Dulu aku susah payah dapat pangkat militer, bantu Jola dapat gelar putri, berharap dia bisa sejahtera dan terhormat. Gak nyangka Kaisar suruh Jola nikah politik. Raja Berli ini kejam dan haus darah. Takutnya gak bisa pulang lagi. Aku gak bisa biarin Jola mati. Tunggu dulu. Terserah kamu. Pas hari nikah politik, 500.000 tel emas, gak kurang sedikit pun. Tentu saja. Setelah aku nikah politik, ayah bisa ambil pengawal Joshua buat jaga anak selir kesayangan ayah. Aku ngerti kamu butuh uang. Tapi Joshua itu pengawal kepercayaanmu. Kamu tidak pernah lepas darinya. Nikah politik kali ini, kamu gak bawa dia. Malah tinggalin buat Jola. Ayah? Ayah? Nikah politik kali ini, kamu gak bawa dia. Malah tinggalin buat Jola. Karena dia kayak ayah, suka Jola. Henny, kalau serahin kota ini ke negara Tomoko, ku jamin kamu nikmati kemewahan dan kekayaan. Menyerah. Meski hari ini aku mati, mayatku juga nggak bakal tunduk. Cari mati. Ya. Hah? Saya Joshua, prajurit penjaga kota ini. Bersedia mati bersama Jenderal Henny. Baik. Ayo ikut aku. Kita serang mereka. Serang! Bunuh! Joshua, hari ini kita menang perang. Aku senang banget. Jenderal Henny, cepat istirahat. Jenderal, Baju zirah ini buatmu. Buat jaga nyawamu. saya nggak pantas. Jenderal simpan saja untuk diri sendiri. Ini aku jahit sendiri untukmu.
anak panah itu berduri, salah perawatan akan bernanah. Joshua, gak tahu kenapa aku cinta kamu. Minta kamu jadi pengawalku. Setengah tahun buatmu senang. Joshua. Maaf, Jenderal Henny. Saya sudah lancang. Saya akan terima hukuman militer. Kukira kamu memang dingin sampai pasukan balik ibu kota. Semoga ini bisa jaga Joshua. Putra Mahkota, Anda itu pewaris tahta. Anda bisa dapatkan wanita manapun. Kalau Anda suka Nona Jola, tinggal bawa pulang saja. Kenapa ambil risiko ke medan perang buat deketin Nona Henny dan jadi pengawalnya? Jola itu anak selir. Dari kecil alami banyak penderitaan. Kalau kudekati dengan gelar Putra Mahkota, takutnya dia akan kaget. Jadi pengawal pribadi dan tinggal di kediaman Sentoso, baru bisa dekati Jola secara alami. Tapi Putra Mahkota, Nona Henny mengagumi Anda. Dan juga dia cantik banget. Apa Anda tidak terkesan? Cuma prajurit biasa, mana bisa dibandingkan sama Jola. Joshua, kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak suka kamu lagi. Nona Henny, Tolak terima baju zirahku, tapi diam-diam simpan sapu tangan Jola. Joshua, kamu selalu jaga sikap padaku. Melirikku saja dianggap kurang sopan. kalau Nona Henny gak ada apa-apa lagi, saya akan melanjutkan patroli. Kamu pengawal pribadiku. Tentu harus ikuti aku. Besok ikut aku ke toko gaun awan. Saya besok harus patroli di tempat latihan. Kayaknya gak bisa pergi dengan Anda. Jola juga pergi. Saya besok bakal siapin kuda. Tunggu Nona di depan. Ternyata, asal berhubungan dengan Jola, kamu selalu nggak ragu. Nggak apa-apa, masih ada 7 hari. Aku bakal kasih kamu padanya. Hari ini kamu naik kuda. Dia ini lagi marah. Karena kamu pengawalku, mulai hari ini, kamu duduk bersamaku. Kakak, kebetulan banget kamu juga ke toko gaun awan. Dasar anak haram. Beraninya panggil aku kakak. Aku cuman pengen akrab sama kakak. Nggak nyangka buat kakak kesal. Nona Jola, jangan merasa bersalah. Kamu gak salah. Makasih, Kak Joshua. Oh iya, kemarin aku nggak sengaja bilang ingin makan leci. Nggak nyangka Kak Joshua sampai jauh-jauh ke Nakarta cariin buatku. Kebaikan ini, Jola nggak tahu gimana balasnya. Nona Jola jangan sungkan. Cuma bantuan kecil. Joshua, kamu menghilang 4 hari dari ibu kota ke Nakarta. Nggak tidur dan istirahat sampai 4 kuda mati. Pas balik hampir mati. Ini yang kamu maksud bantuan kecil? Kakak, gimana kalau aku pinjam Kak Joshua beberapa hari? Kalau sudah balas kebaikannya, aku akan kembalikan padamu. Bolehkah? Terserah. Minggir. Kalian halangi aku. Kali ini ke negara Berlin. Nggak tahu bisa hidup enggak. Kalau begitu, aku mau pakai baju pengantin terbaik. Para nona sekalian,
Ini harta karun toko gaun awan, jubah awan emas. Gaun pengantin ini dibuat penjahit tanpa istirahat dan selesai dalam 3 tahun. Phoenixnya disulam dengan benang emas. Mata phoenixnya terdapat mutiara laut selatan. Harganya 2.000 tael. 2.000 tael? Mahal banget. Aku mau ini. Kakak, Kakak, aku juga suka baju pengantin ini. Kamu bakal kasih aku, kan? Lagian, gaji prajurit perbatasan nggak sebanyak uang bulanan yang dikasih ayahku. Cepetan bayar. Tapi gaun pengantin ini duluan dilirik nona ini. Nyonya, gaun pengantin ini 3.000 tael. Aku mau. 3.500 tael. 4.000 tael. 4.500. 5.000 tael. 5.500. Kakak, kamu punya uang sebanyak ini. Jangan-jangan nanti nggak bisa bayar. Dulu aku nggak bisa, tapi sekarang beda. Semua uang kediaman Sentoso ada di aku. 10.000. Kamu, 2. Nona, apa Anda lupa? Tuan cuma kasih 5.000 tael, nanti uang bulanan akan dikurangi. Kamu masih mau nambah? Kayaknya nggak sanggup nambah lagi. Nyonya, tolong bungkus Oh iya, gaun baiklah. ini. Tunggu. Perintah dari Putra Mahkota. Mulai hari ini, toko gaun awan jadi milik kerajaan. Semua barangnya nggak bisa dijual. Semua hasil sulaman akan dibeli 3 kali lipat. Nona Jola, Putra Mahkota suruh Anda memilih. Asal Nona Jola suka, akan dikirimkan ke kediaman Anda. Termasuk gaun pengantin ini. Putra mahkota sosok yang terhormat. Ternyata suka sama Nona Jola ini. Kayaknya status keluarga Sentoso bakal naik ke puncak. Bener banget, anak selir dapat jodoh yang baik. Anak kandung yang ahli bela diri nggak ada yang berani padanya. Sekarang bakal susah menikah. Kakak, masih mau beli baju? Aku lupa. Sekarang, toko gaun awan jualan selain ke keluarga kerajaan. Cuman aku yang bisa milih sesukaku. Kakak suka yang mana? Kasih tahu aku. Nanti aku tanya ke Putra Mahkota. Apa toko gaun awan bisa buat pengecualian buat jual satu ke kamu? Joshua, hebat banget. Kamu beneran hebat. Lihat apa? Aku mau pulang. Harus bunuh Putra Mahkota. Bantai semuanya. Mereka kejar Joshua. Hai. Ya. Nona Jola. Joshua, hati-hati. Pembunuh! Ada pembunuh! Pengawal! Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kak Joshua, kamu pengawal pribadi kakak. Harusnya selamatin kakak. Ini salahku. Kalau bukan aku, kamu gak akan tinggalin kakak. Nona Jola, jangan merasa bersalah. Hal ini kamu gak salah. Meski terulang 100 kali, aku bakal milih selamatin kamu. Kenapa? Karena aku kagum sama... Kakak, sudah bangun. Kakak. Kakak, sudah bangun. Kamu masih sakit. Ini semua salahku. Kalau sudah tahu salah, kau nggak pergi.
Selama kamu di sini, aku nggak akan sembuh. Kakak, aku cuman khawatir padamu. Kok kamu... Kalau begitu, aku nggak akan ganggu kakak lagi. Nona Jola. Kalau semalam itu medan perang, Anda sudah meninggal. Setelah ditusuk bukannya harus berpikir apakah kemampuanmu menurun? Kenapa malah salahin Jola? Joshua, kalau bukan mikirin keselamatanmu, aku nggak mungkin lengah dan tertusuk. Joshua, kamu itu pengawalku. Itu salahmu nggak bisa lindungi aku. Harus dapat hukuman militer. Berlututlah. Kalau nggak mau berlutut, mundur saja jadi pengawalku. Segera pergi dari kediaman Sentoso. Joshua, kamu seorang putra mahkota. Demi dia, kamu rela berlutut di depan putri jenderal kayak aku. Jangan hukum Kak Joshua. Hukum saja aku. Ini salahku. Kalau bukan aku, Kak Joshua nggak bakal lindungi aku. Lalu tinggalin kakak. Ini bukan urusan Nona Jola. Aku terima. Hukumanmu. Joshua, kamu sesuka itu padanya. Nggak, jangan hukum Kak Joshua. Hukum saja aku. Bukan aku. Bukan aku. Kakak, kamu sudah hukum aku. Bisa lepasin Kak Joshua. Nona Jola, ku antar kamu cari tabib. Aku... Sakit nggak? Nggak apa-apa Kak Joshua. Aku sudah biasa. Jangan salahin kakak. Ini hanya luka ringan. Ini lebih baik dari rasa dingin pas kakak nggak sengaja dorong aku ke danau beku pas kecil. Kak Joshua, jangan marah pada kakak. Kakak juga nggak sengaja. Siapa yang utus kamu ke sini? Negara Tomoko atau negara Berli? Itu nggak penting, Nona Heni. Aku mau kasih tahu kamu. Kamu mengganggu orang yang salah. Putra mahkota, dia pingsan. Joshua, ternyata kamu. Nona Heni, berbuat jahat akan ada balasannya. Dia baik hati, nggak nuntut keadilan dari. Tapi aku beda. Aku sama sekali bukan orang yang baik. Pergi. Karena aku nggak sengaja melukai Jola. Kamu melukaiku separah ini. Joshua, kamu tega banget. Awas panas. Sini, pelan-pelan.
Kakak? Kakak? Aduh, Kak. Kok kamu terluka gini? Iya. Kenapa ya? Kakak, besok upacara pendewasaanku. Kuharap kamu bisa datang. Tapi kamu terluka gini, masih bisa datang. Joshua, menurutmu apa aku harus pergi? Harus pergi. Harus pergi. Baik. Sesuai keinginanmu. Putriku Jola, sangat berbudi luhur. Di hari baik ini, undang semua tamu. Rayain upacara pendewasaannya. Selamat ya. Selamat. Selamat. Biarin aku masuk. Aku mau ketemu ayah. Ibu sulit melahirkan. Perlu tabib. Tuan sudah perintahkan. Hari ini dia mau rayain ulang tahun Nona Jola. Gak bisa diganggu siapapun. Ayo cepat, tutup mulutnya. Ayahku yang baik hati. Waktu kamu adain upacara pendewasaan semegah ini buat Jola. Apa kamu ingat hari ini? Hari kematian ibuku dan adikku yang belum lahir? Jola, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya siapin pernikahan. Hanya saja, nggak tahu siapa yang dicintai Jola. Cowok idamanku, seumur hidup hanya boleh cinta aku. Nggak boleh poligami. Lalu, dia harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku dan setebal pergelangan tanganku. Tanda dia milikku. Rantai itu simbol perbudakan. Dibuat dari cairan tembaga 1000 derajat. Ini setelah dilas, nggak bisa dilepas. Kecuali kalau tulangnya patah. Nggak cuman itu. Aku juga mau dia berburu angsa yang ada di daerah dingin buat buktiin hatinya. Ini kejam banget. Mana ada orang yang korbanin nyawa demi lakukan hal ini? Putra mahkota, berikan barang langka di upacara pendewasaan Nona Jola. Hadiah dari putra mahkota, sebuah kecapi, ekor bara, satu kumpulan puisi antologi Laguna Langka, satu set perhiasan awan pelangi dari mutiara Laut Selatan, Wah, ini berharga banget. satu giok naga keberuntungan. Jayadi mewakili putra mahkota ucapin selamat pada Nona Jola. Nona Jola, giok naga keberuntungan ini hadiah dari Ibu Suri buat putra mahkota untuk dikasih ke calon putri mahkota. Anda harus simpan baik-baik. Saya ucapin terima kasih ke putra mahkota. Tuan Malik, hadiahnya sudah diantarkan. Saya izin pamit dulu. Putra mahkota kirim hadiah berharga buat Nona Jola. Kayaknya Pak Malik bakal jadi mertua raja. Kedudukan keluarga Sentoso ini kayaknya makin tinggi. Nona Jola dipilih putra mahkota, jadi calon putri mahkota. Nggak tahu putri kandung yang suka bela diri bisa nikah dengan siapa. Kayaknya bakal jadi perawan tua.
Kakak, hari ini upacara pendewasaan aku. Kok kakak pergi tanpa pamit? Kenapa? Apa cemburu padaku? Karena dapat perhatian putra mahkota. Heni Sentoso, aku benci sifatmu ini. Kenapa kamu putri kandung dan aku putri selir? Karena ibumu istri sah. Kamu nggak tahu kan, kematian ibumu bukan kecelakaan. Aku yang kasih dia obat aborsi. Juga aku suruh kepala pelayan gak biarin kamu jumpa ayah. Dulu ibumu pas lagi menjerit kesakitan, aku ada di luar pintu, dengerin cukup lama. Kakak, kok kamu mukul aku? Ayah, aku lihat kakak ninggalin perjamuan. Jadi pengen temani kakak. Gak nyangka, kakak tiba-tiba mukul aku. Heni, sebenarnya apa maumu? Pas umur 8 tahun, kamu dorong Jola ke danau beku sampai dia demam 3 hari. Aku anggap kamu masih kecil. Gak usir kamu dari rumah. Cuma suruh kamu ke perbatasan biar kapok. Gak nyangka kamu masih sejahat ini. Hati Nona Heni kejam banget. 8 tahun saja sudah sakiti anak selir. Cewek sejahat ini, kalau ada yang nikahi, keluarganya nggak akan hidup tenang. Anak tanpa didikan ibu memang beda. Kakak, Kamu, beraninya kamu. Oh, Kamu malah... Bicara. Kok nggak lanjut bicara? Tuan, lihatlah. Bu, jangan bicara lagi. Kalian lihat baik-baik. Ini aku yang menamparnya. Nona Heni. Nona Heni biasanya angku dan seenaknya. Cuma karena Nona Jola anak selir? Aku angkuh dan seenaknya. Lalu saat dia bunuh ibuku dan adikku yang belum lahir? Joshua, aku benci diriku nggak cukup seenaknya. Harusnya seluruh keluarga Sentoso dibunuh. Nona Heni, sebentar. Hamba mau pergi sebentar. Terserah. Joshua, buru-buru banget. Sebenarnya kamu mau ngapain? Putra Mahkota, Anda putra mahkota Istana Timur. Masa demi Nona Jola, Anda pakai rantai simbol perbudakan? Kalau pangeran lain di Istana Timur tahu dan manfaatin hal ini, itu bakal ancam posisi Anda di Istana Timur, Yang Mulia Putra Mahkota. Cowok idamanku harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku dan setebal pergelangan tanganku. Pakaikan. Joshua, kamu itu putra mahkota, calon pemimpin dari Ria. Kok rela jadi tawanan rantai Jola? Siapin kuda. Berburu angsa. Putra Mahkota ini tidak boleh. Angsa ini tinggal di tempat yang sangat dingin dan rawa pemakan manusia. Bahaya banget. Kesana nyawa taruhannya. Saya gantiin, Anda pergi. Diam! Kalau bukan pergi sendiri, aku mana pantas buat Jola.
Aku mana pantas buat Jola. Cowok idamanku harus pakai rantai tembaga yang terukir namaku. Aku juga mau dia berburu angsa yang ada di daerah dingin buat buktiin hatinya. Siapin kuda, ayo. Mukamu kenapa? Gak apa-apa. Jatuh di perjalanan pulang. Cara jatuhmu beneran memalukan. Nona, waktu pengawal Joshua baru balik, jubahnya penuh darah dan memeluk pasangan angsa ini. Saya dengar pasangan angsa ini paling susah diburu. Dia begitu gigih, sungguh naif. Kudengar, angsa itu setia banget. Kalau satu mati, satunya ikut mati. Pas banget, besok pendopo musikal ada pelayan baru. Bawa angsa ini dan bunuh di sana. Buat hibur aku. Tapi, kudengar pengawal Joshua hampir mati demi angsa ini. Dia cuma pengawal. Kalau dia mati demi aku, itu keberuntungannya. Kalau nggak mati, nanti bisa jadi hiburan setelah aku menikah dan masuk Istana Timur. Joshua, kalau kamu tahu pujaan hatimu ternyata bunga yang busuk, ekspresimu akan gimana? Aku penasaran banget. Ibu, Henny besok akan menikah sama Raja Berli. Aku tahu dia kejam dan haus darah. Ibu pasti khawatir. Tapi sekeras negara Berli, pasti lebih baik dari kediaman Sentoso yang kejam. Ternyata di kediaman Sentoso yang berkaitan denganku cuma satu bungkusan kecil. Joshua, setelah hari ini, kita nggak ada hubungan lagi. Nona Henny, ini... Kenapa? Pengawal Joshua mau ikut campur urusan berlibur tuannya? Dia ninggalin rumah. Jola nggak perlu hidup dalam ketakutan. Liburan musim semi itu menyenangkan. Biar saya bantu. Nggak perlu. Bantu aku kasih sesuatu ke Jola. Dia di pendopo musikal. Ini apa? Satu barang yang dia rindukan selama 3 tahun. Baik. Oh iya. Saya akan segera kembali. Kalau Anda sudah beresin barang, tunggu saya sebentar. Saya ini pengawal pribadi Anda, jadi saya harus jagain Anda tiap waktu. Nona, ini sudah siang, waktunya dandan. Bunga persik sambut musim semi. Pengantin wanita nikah sama cowok baik. Langkah anggun di jalan kebahagiaan. Memasuki rumah yang indah. Lihat, rombongan pernikahan politik sudah jalan. Itu putri keluarga mana? Megah banget. Wah, cantik banget. Cuma seorang prajurit, mana pantas dibandingin sama Jola? Nona Henny, dia baik hati, nggak nuntut keadilan darimu. Tapi aku berbeda.
akhirnya nggak bisa diberikan. Joshua, selamat tinggal. Kenapa aku sangat gelisah? Mungkin karena mau ketemu Jola. Ayahku bilang, aku nggak perlu ikut pernikahan politik. Nggak disangka. Malah suruh Henny yang gantiin aku. Cewek murahan itu. Tiap aku lihat dia, buat aku ingat aku ini anak selir. Tapi, dia sudah bunuh banyak orang Berli ke negara Berli. Pasti nggak akan hidup. Jangan bahas dia. Mana pasangan angsa yang Joshua tangkap untukmu? Cepat keluarkan buat nambah keseruan. Kamu mau lihat nggak? Mau lihat. Siapa? Nona Jola. Ini aku, Joshua. Sembunyikan, cepat. Aku datang. Kak Joshua, kok kamu kesini? Kak Joshua, apa ini? Buka saja, kamu akan tahu. Nona Henny bilang, ini yang Anda rindukan selama 3 tahun. Kak Joshua, kamu baik banget. Harusnya aku bahagia. Tapi kok aku nggak bahagia sama sekali. Barang sudah diantar, saya harus kembali. Tunggu. Kak Joshua, kamu nggak usah pergi. Kakak kasih kamu ke aku. Lihat apa ini? Surat pengabdian. Barang sepenting ini kok kasih orang? Kakak demi mas kawin yang banyak rela nikah politik ke negara Berli. Setelah ini, kamu jadi pengawal pribadiku. Apa katamu? Nikah politik? Dia mau menikah sama Raja Berli? Nikah politik? Dia mau menikah sama Raja Berli? Kak Joshua, kamu sakiti aku. Maaf, Nona Jola. Saya tadi nggak dengar jelas. Apa bisa ulangi lagi? Kamu masih nggak ngerti. Henny ini demi tahta Ratu Berli sampai nggak peduli nyawanya. Udah berangkat buat pernikahan politik. Kakak jelas-jelas tahu Raja Berli itu kejam. Tapi demi 500.000 tael emas. Nona Henny, ini... Kenapa? Pengawal Joshua mau ikut campur urusan berlibur tuannya? Ternyata berlibur yang dia maksud itu pernikahan politik. Dia membunuh banyak orang Berli. Mana mungkin demi hidup makmur rela nikah sama Raja Berli yang terkenal kejam. Kak Joshua, kamu nggak mau lindungi aku lagi? Enggak. Bisa jaga Nona Jola. Itu kehormatan buatku. Baik, ayo kita pergi berbelanja. Aku mau tambah koleksi perhiasanku. Ayo. Bukannya ini yang ku mau? Terang-terangan lindungi dia, memandangnya dari jauh. Kenapa Kak Joshua? Ayo ke sini. Baiklah.
Bagus juga, Henny sudah pergi. Nggak ada yang bakal sakitin Jola lagi. Kak Joshua, coba lihat itu. Kak Joshua, jepit rambut ini bagus nggak? Nona Jola cantik alami. Pakai apa saja tetap cantik. Nyonya, bungkus jepit rambut ini buat Nona Jola. Nggak boleh. Kak Joshua, gaji bulananmu nggak banyak. Kalau beliin jepit rambut untukku, takutnya uang kakak habis semua. Aku cuma lihat-lihat. Padahal tahu tiap hari akan bakal ada di sisi. Tapi kenapa aku nggak senang? Kak Joshua, kenapa? Cepat ke sini. Cepat. Baiklah. Tolong bungkus jepit rambut ini. Kirim ke kediaman Sentoso. Bilang dari Putra Mahkota untuk Nona Jola. Kak Joshua, temani aku berdoa di kuil ya. Tapi kulihat cuacanya akan segera turun hujan. Kak Joshua, ayo temani aku. Bentar saja. Baik. Pengemis dari mana ini? Nyebelin banget. Kak Joshua, aku tadi terlalu kaget. Jola Sentoso, karena kamu dan aku pergi ke negara Berli. Mati saja kamu. Hati-hati. Ada pembunuh, cepat lari. Cepat lari. Kak Joshua, kamu kenapa? Jangan nakutin aku, Kak Joshua. Nggak apa-apa. Jangan takut. Kak Joshua. Kak Joshua, kamu kenapa? Kak Joshua, ada orang nggak? Tolong aku. Kak Joshua. Kak Joshua, kenapa kamu bodoh banget? Nggak apa-apa. Tapi kata tabib, kalau pisaunya meleset dikit, nyawamu bisa melayang. Jola, jangan menangis. Ini sudah tugasku. Kak Joshua, padahal kamu pengawal kakak, tapi selalu saja lindungi aku. Dulu, aku nggak sengaja bilang ingin makan leci. Kamu khusus ke Nakarta cari sampai ketemu. Demi berburu angsa untukku, kamu pertaruhkan nyawamu. Kak Joshua, kenapa kamu baik banget sama aku? Kenapa? Iya, kenapa nggak bisa bilang? Pasang rantai demi dia, berburu angsa demi dia, bahkan lindungi dia dari pisau. Tapi kenapa tiap kali aku mau bicara, dadaku selalu sesak? Ada yang mengganjal. Kenapa? Jola, 3 hari lagi kamu ada waktu. Aku mau bicara sesuatu padamu. Bicarain apa? Nanti kamu akan tahu. Nanti kamu akan tahu. Kak Joshua, katakan saja. Kak Joshua, aku pergi dulu ya. Kamu istirahat biar cepat sembuh. Minum obat dulu. Makasih banyak. Joshua, ingat ya, meski kamu cuma pengawal, tapi di mataku, nyawamu sama pentingnya.
Aku lagi ngapain? Henny sudah nikah politik. Dan orang yang kusukai itu Jola. Ngapain mikirin yang gak penting? Jayadi, Hormat putra mahkota. 3 hari lagi adakan perjamuan di Gedung Mawar. Siapkan upacara buat putri mahkota. Baik. Putra mahkota, Anda beneran mau kasih Nona Jola gelar putri mahkota? Bukan cuma gelar. Seluruh lembaga ritual dan musik mainin lagu lamaran 300 kali. Harus buat kota Cendana seluruh tanahnya dipenuhi oleh bunga segar. Dan buat seluruh dunia melihatnya. Putra mahkota, saya kurang pintar. Di kota ini banyak wanita hebat. Tapi kenapa Anda cuma suka sama Nona Jola? Ibu, aku lapar. Nesa sayang, sabar dikit ya. Semuanya jangan buru-buru, satu-satu. Sana antri yang benar. Berikan kami makan. Makasih. Tunggu ya, ibu ambil bubur buatmu. Hah? Makan ini dulu ya. Nyonya, ambil ini. Aku nggak boleh Terima ambil. saja demi anaknya. Beneran nggak boleh. Nesa, bilang makasih ke orang baik. Cepat Makasih orang berdiri. baik. Permisi. Anda tahu Nona itu siapa? Nona itu putri keluarga Sentoso. Orangnya baik banget. Putri pejabat Sentoso. Selembut ini gak mungkin dewa kematian di medan perang. Pasti Nona kedua keluarga Sentoso, Jola Sentoso. Karena dia tulus dan baik hati. Kali ini, dia pasti bakal jadi putri mahkotaku. Ayo cepat. Kalian hati-hati ya. Hari ini perjamuan putra mahkota akan memilih putri mahkota. Ku dengar putra mahkota beli gedung mawar demi 1 perjamuan. Ini mewah banget. Gak hanya itu, minuman dan makanan ini hanya ditemukan di perjamuan kerajaan. Nanti ada 36 musisi, lembaga ritual dan musik mainin lagu lamaran. Kalau kecapi Phoenix itu bunyi, musiknya akan seindah musik surgawi. Sebenarnya siapa putri mahkota yang dicintai putra mahkota? Jangan banyak tanya. Sana kerja. Cepat. Gerak cepat. Putra mahkota, waktu pertemuan Anda dengan Nona Jola kurang dari 1 jam. Tapi Nona Jola belum juga datang. Tunggu. Putra mahkota, sudah lebih dari 1 jam. Tapi orang yang diutus belum juga dapat kabar Nona Jola. Jangan-jangan Nona Jola nggak mau datang. Dia gila ya? Ini putra mahkota. Mungkin dia itu nggak tahu yang adain perjamuan itu putra mahkota. Apa terjadi sesuatu? Selidiki. Baik. Putra mahkota, sudah ketemu. Katakan. Nona Jola dan sahabatnya pergi ke pendopo musikal. Sudah 3 jam di sana. Apa? Dia malah pergi ke pendopo musikal. Apa dia lupa waktu? Padahal kemarin sudah kuingatkan. Ayo, ke pendopo musikal. Baik. Nona Jola ada di depan sana. Berhenti! Pendopo musikal bisa dimasuki keluarga kerajaan dan anak pejabat saja. Apa matamu buta? Ini putra mahkota. Mohon ampun. Mohon ampun yang mulia. 20 cambukan. Jangan halangi jalan Tuan. Cepat pergi. Pengawal bodoh itu masih nungguin kamu. Kamu beneran nggak pergi? Ngapain aku ke sana? Dia itu kayaknya mau nikahin aku. Dia cuman seorang pengawal. Mana mungkin aku nikah sama dia? Mending main-main di sini. Matamu buta ya? Nggak lihat arak di gelasku habis? Maaf, Nona.
Tapi dia baik banget sama kamu. Sudah berburu angsa dan halangi kereta kuda. Juga rantai dirinya sendiri. Terus kenapa? Sebaik apapun dia, seganteng apapun dia, menurutku, dia cuman bawahan. Aku itu orang yang disukai putra mahkota. Tentu harus berusaha jadi putri mahkota. Kenapa nggak langsung nolak dia? Nggak bagus gantungin dia. Kamu tahu apa? Joshua itu lumayan ganteng. Dan juga mau korbanin nyawa untukku. Apa salahnya punya satu pengikut setia? Yang paling penting, kakakku suka sama dia. Tapi dia malah suka aku. Tiap kali lihat ekspresi kakakku pas barangnya direbut orang, aku senang banget. Kayak waktu dia pulang dari kuil, suka bagikan bubur. Dan aku niru dia bagikan bubur. Dapat nama baik. Sejak itu, aku punya nama baik. Dan dia penuh kejahatan. Oh iya, beberapa tahun ini kamu terus sakiti Henny kan? Ibu dan adiknya mati pas persalinan. Itu salahnya sendiri. Siapa suruh ibunya rebut posisi istri sah dan gak mau lepasin? Aku cuman taruh sedikit obat aborsi di makanan ibunya. Tapi gak disangka, tubuh ibunya selemah itu. Langsung mati dengan bayinya. Aku juga suruh kepala pelayan gak biarin dia ketemu ayah. Cuman mau lihat dia nangis putus asa. Dengar ibunya nangis kesakitan. Dia dikirim ke kuil juga ulahmu kan? Waktu itu meski aku sendiri yang jatuh ke danau, tapi demamnya itu beneran. Si bodoh Henny itu masih berani ngadu ke ayah. Tapi mau gimana lagi? Ayah cuman belain aku. Oh iya. Angsa kita belum dibunuh kan? Padahal aku sudah bersiap nonton itu. Joshua sialan itu malah datang. Hei, cepat bunuh angsanya. Aku mau lihat kalau yang satu mati, apa yang satu lagi akan bunuh diri. Putra mahkota, kita jadi masuk. Hah? Siapa itu? Sebaik apapun dia, seganteng apapun dia, menurutku, dia cuman bawahan. Joshua, hati-hati! Aku sombong dan seenaknya. Pas dia bunuh ibuku dan juga adikku yang belum lahir. Aduh, kakak. Kenapa kamu terluka kayak gini? Iya. Kenapa ya? Ternyata 3 tahun ini orang yang paling aku sayang sangat buruk. Justru Henny lah korban yang sebenarnya. Padahal dulu dia orang yang baik. Kok sekarang bisa seburuk ini? Mungkin orang itu cuma bayangan di pikiranku. Atau mungkin dia bukan Jola. Mungkin orang itu cuma bayangan di pikiranku. Atau mungkin dia bukan Jola. Pengemis dari mana ini? Cepat minggir. Nyebelin banget. Jola Sentoso. Nonaku terpaksa ke negara Berli karenamu. Mati saja kamu. Hati-hati. Pembunuh, cepat lari! Oh iya, wajah pengemis itu agak familiar. Jayadi, bawa ke sini pengemis yang kamu tangkap itu. Cepat. Baik, putra mahkota. Berlutut. Angkat kepala. Aku tanya, 3 tahun lalu, bencana Kabupaten Kria, kamu pernah beri bantuan bubur? Pernah. Pergi dengan siapa? Apa itu Henny Sentoso? Iya. Kok bisa? Makan ini dulu ya.
Nyonya, terima ini. Aku nggak bisa ambil. Terima saja demi anakmu. Minta sedikit makanan. Pengemis dari mana ini? Cepat pergi. Nyebelin banget. Dulu itu, semua barang berharga di tubuh nonaku ditukar jadi beras merah. Padahal sendiri saja kelaparan. Tapi dia tetap saja bagikan bubur ke orang lain. Menurutmu, nonaku ini bodoh kan? Tapi nonaku ini orang yang sangat baik. Malah diusir keluarga Sentosa yang kejam ke negara Berli. Aku ingat kamu. Waktu itu kamu yang nolong Jola. Dan menangkap aku. Bukannya kamu mau belain si Jola. Aku nggak takut mati. Tapi Jola lebih pantas mati. Pasti dia pasang muka kasihan lagi. Makanya Tuan Malik kirim Nona ke negara Berli. Ternyata orang yang di hatiku itu Heni. Aku nggak bunuh kamu. Aku mau tanya, gimana kabar nonamu beberapa tahun ini? Gimana kabar nonamu beberapa tahun ini? Mana bisa baik. Setelah Nyonya meninggal, tiap hari Nona cuma makan nasi basi. Pas musim dingin, nggak ada satupun baju tebal. Arang satu-satunya malah dicuri semua sama pelayan jahat. Pas turun salju lebat, Nona masih harus cuci baju buat Jola. Tangannya jadi rusak dan memerah karena dingin. Cepat dicuci. Kalau nggak bersih, malam ini nggak usah makan. Nona Jola, jelas-jelas dia jatuh sendiri ke danau, tapi malah memfitnah Nona Heni. Tuan Malik nggak dengar pembelaan. Malam itu, dia mengirim Nona ke kamp militer. Nona Jola, kuantar kamu cari tabib. Aku... Kamu ganggu orang yang salah. Aku kira dia jahat duluan. Dan hukum dia itu benar. Konyol. Sangat konyol. Nonaku itu baik banget dan paling tabah. Tempat bahaya kayak kamp militer dia bisa lewati. Dia sendiri sudah bahaya. Tapi selalu saja mikirin kami bawahannya. Padahal nonaku itu orang yang paling baik. Dia itu jenderalnya Daria. Kalau pergi ke negara Berli, pasti nggak akan selamat. Yang bergelar putri itu Nona Jola. Sama sekali bukan Nona Heni. Nonaku pasti dipaksa oleh mereka. Putra mahkota. Kirim undangan ke keluarga Sentoso. Besok ulang tahunku. Undang seluruh keluarga Sentoso. Oh, nggak nyangka pesta ulang tahun putra mahkota semegah ini. Tentu saja. Kalau enggak, putra mahkota mana mungkin beli semua sulaman toko gaun awan buat Jola. Terus di upacara pendewasaan juga kasih hadiah yang berharga banget. Jenderal Malik, ku dengar putra mahkota sangat suka dengan putrimu. Posisi putri mahkota sudah pasti di tangannya. Nanti kita-kita ini minta bantuan dan arahan jenderal. Gampang, itu gampang. Belakangan ini putra mahkota memang suka sama putriku. Siapa tahu pesta hari ini bakal ada kabar gembira. Iya. 3 putra jenderal terdahulu gugur di medan perang. Si Malik ini nikahi putri tunggal jenderal terdahulu, tapi manfaatin keluarga jenderal buat naik pangkat. Bener banget.
Putra Mahkota tiba! Kak Joshua, kok kamu? Hormat Putra Mahkota. Berdirilah. Makasih, Putra Putra Mahkota. Mahkota. Jola, pengawal pribadimu ternyata putra mahkota. Ternyata dia putra mahkota. Pantesan dia beli semua sulaman toko gaun awan dan beli hadiah buatku. Aku akan jadi putri mahkota. Gak nyangka, Putra Mahkota ternyata suka banget sama Nona Jola. Sampai-sampai turun derajat. Buat jadi pengawalnya Nona Jola. Beneran mengesankan. Keluarga Sentoso, derajatnya bakal makin naik. Aduh, nanti Jenderal Malik kayaknya akan tak terkalahkan. Putra Mahkota, hamba kurang jeli. Nggak kenali, Anda Putra Mahkota. Anda datang ke rumah kami, kenapa nggak kasih tahu? Aduh, selama ini takutnya nggak sopan sama Putra Mahkota. Mohon Putra Mahkota, ampuni hamba. Kak Joshua, Malik Sentoso. Keluarga Sentoso sungguh berani. Oh, Kak Joshua, kok kamu? Seperti yang diketahui, Kaisar Britita, nona kedua keluarga Sentoso, Jola Sentoso, buat nikah politik ke negeri Perli. Tapi yang pergi untuk pernikahan politik malah nona kandung Henny Sentoso. Beraninya menipu Kaisar. Apakah kamu sudah tidak waras? oh, ampun Putra Mahkota, ampun Putra Mahkota. Aku rela lakuin apapun demi selamatkan keluarga Sentoso. Oh, sekarang ku beri kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Suruh Jolamu nikah politik ke negeri Berli buat tukar Henny balik. Dengan begitu, Kaisar dan aku gak akan bahas soal kejahatan ini lagi. Ayah, ayah nggak setuju, iya kan? Aku masih muda banget. Ayah. Ini anugerah yang diberi Kaisar dan Putra Mahkota padamu. Kak Joshua, kamu bercanda kan? Raja Berli itu kejam banget. Mana mungkin aku nikah dengannya? Bukannya kamu suka padaku? Bukannya demi aku kamu bisa korbankan nyawamu? Kenapa? Yang aku suka, itu nona keluarga Sentoso yang bagikan bubur pas bencana alam dulu. Apa maksudnya? Maksudnya itu, aku salah kenali orang. Yang aku suka itu kakakmu, Henny Sentoso. Pengawal, seret nona Jola. Besok aku sendiri yang bawa dia ke negeri Berli. Jenderal Malik, kelakuannya tercela. Langsung dipenjara. Jangan-jangan Raja Berli hari ini mau bunuh aku. Baru datang mau cari mati. Kamu siapa? Kamu di tendaku. Menurutmu aku siapa? Kamu Raja Berli, Kamal Jahar. Kamu orang ke-10 yang dikirim dari Ria. Memang cantik. Tapi kamu tahu nggak? 9 permaisuriku sebelumnya meninggal gak wajar. Tahu, Kalau tahu masih datang. banyak yang mau aku mati. Aku mau mereka tahu. Hidupku lebih panjang dari siapapun. Apa kamu mau bunuh aku? Luka ini, kalau nggak ditangani, bisa berbahaya. Kamu menarik juga. Sampaikan perintah. Mulai sekarang, Ratu Berli
tidur denganku. Malam ini, kita menikah. Kamu gak takut aku bisa bunuh kamu? Lagian, reputasiku gak terlalu bagus. Kalau kamu mau bunuh aku, nggak perlu buat sandiwara kayak gini. Cewek Daria sebelumnya, kalau ketemu aku akan gemetaran. Cuma kamu yang berani banget dan juga pintar. Bajumu ini kayaknya agak cocok padamu. Ukuran pinggangnya kebesaran dan lengannya kepanjangan. Apa penjahit di Daria nggak bisa mengukur dengan benar? Gaun pengantin ini memang kubeli asal. Mana bisa pas? Kamu bukan Jola kan? Aku sudah selidiki. Tinggal di sudut rumah, sering baca buku. Dikenal sebagai cewek cerdas. Kalau dia ketemu aku, pasti nangis terseduh-seduh. Tapi kamu tidak. Hah? Kamu itu siapa? Raja sudah selidiki Jola Sentoso. Apa pernah selidiki keluarga Sentoso ada putri kandung? Nggak peduli siapapun yang dikirim Daria. Aku cuma akui kamu. Beritahu aku. Siapa namamu? Putri kandung. Heni Sentoso. Heni Sentoso. Jenderal wanita Daria. Heni Sentoso. Kalau berani bunuh aku akan bunuh kamu dulu. Jangan kira, karena kamu Jenderal Daria, aku gak berani membunuhmu. Pandangan kita beda. Bunuh musuh perang itu hal wajar. Aku juga orang yang ngerti keadaan. Aku cuma mau kasih tahu, namamu lebih indah dari Jola. Besok, aku mau kunjungi pengembala. Kamu ikut aku pergi. Heni, kamu, aku suka banget. Kata dicintai ini, kok aku cuma bisa dengar di Berli? Apalagi dari mulut Raja Berli yang terkenal kejam. Ratu, ini dari Raja untuk Anda. Ternyata kulit domba. Baju-bajunya cewek Berli kebanyakan kasar. Tapi kulit domba ini halus banget. Taruh saja. Gimana rasanya? Lumayan juga. Cewek Daria, bukannya anggap orang Padang Rumput kasar. Raja kayaknya berprasangka buruk sama cewek Daria. Tahun ini Padang Rumputnya gimana? Raja Berli ini kok bisa bicara lembut sama para penggembala? Bahkan sesekali tersenyum. Rumornya nggak benar. Mana mungkin dia kejam dan haus darah. Apa kamu pengantin barunya Raja? Aku Heni Sentoso. Siapa namamu? Ratu, aku kasih ini untukmu. Karangan bunga ini aku yang buat. Namaku Gandis. Artinya bunga. Makasih ya. Kalau gitu, tolong bantu aku pakai. Aku suka banget. Baik. Cantik nggak? Cantik. Kayaknya Ratu suka kehidupan di Padang Rumput. Lebih seru dari yang dibayangkan. Bunga ini cocok denganmu. Mau lihat tempat rahasia aku nggak? Ayo. Hah? Kamu anak sah. Kenapa gantiin orang nikah? Buat aku, kediaman Sentoso itu penjara. Kenapa? Ibuku sudah lama meninggal. Ayahku lebih sayang selir dan anak tiri. Keluarga ini sudah lama tidak menginginkanku.
Jadi aku minta mahar buat kosongin kediaman jenderal. Buat gantiin adik tiriku. Pasti ayahmu kira di sini itu neraka. Nggak biarin adik tirimu loncat. Tapi malah dorongmu jatuh. Itu nggak penting lagi. Benar. Kedepannya, kamu cukup pikirin diri sendiri. Ayo. Ini di mana? Arena panahan. Ayo kita adu berpanah. Kenapa harus adu denganmu? Kamu takut ya? Sejak kecil, aku nggak pernah takut siapapun. Waktu umur 8 tahun, di sini aku melesatkan panah terakhir. Setelah ayah meninggal, aku nggak pernah kesini lagi. Henny, kamu orang pertama yang kubawa ke sini. Di medan perang, kalau meleset, bisa mati. Akurat banget. Mau belajar? Kalau mau belajar, aku juga bisa ajarin. Menantang aku. Aku cuma mau bilang, kedepannya, aku bisa jaga kamu. Dari kecil, nggak ada yang bilang bisa jagain aku. Baginda, pemburu liar serang pengembala di utara. Segera kumpulkan pasukan. Kamu, balik dulu ke tenda raja. Aku pergi denganmu. Baiklah. Ayo. Ya. Ibu, ibu. Gandis. Hati-hati. Apa kamu terluka? Nggak apa-apa, luka kecil. Henny, kamu kan gak mengenal Gandis. Kenapa nolongin dia? Kita nggak kenal. Nggak. Dia kasih aku karangan bunga, jadi aku harus lindungin dia. Henny, nyawamu bukan barang dagang. Lain kali, utamakan diri sendiri. Diri sendiri. Ratu, Raja minta Anda ke tenda emas. Beberapa hari ini, Raja Berli ajak aku keluar lihat banyak hal yang beda sama Daria. Tapi nggak pernah suruh aku ke tenda emas. Tenda emas ini tempatnya bicara urusan sama pemimpin suku. Ngapain suruh aku ke sana? Sini. Ulangi lagi ucapan kamu barusan. Maaf Raja Berli, putra mahkota dari Yamasin, putri pernikahan politik, bukan putri sah keluarga Sentoso, tapi putri selir keluarga Sentoso. Hebat banget Daria, beraninya ganti pengantin. Ini sama saja hina negara Berli. Raja, ini bukti kalau Daria remehin Berli. Kita harus kirim pasukan buat minta penjelasan. Dengar gak? Putra mahkota Daria bilang, aku nikah sama salah orang. Mau bawa adikmu ke Berli, suruh aku balikin kamu. Menurutmu, aku ini terlihat gampang ditindas. Lapor, putra mahkota Daria ada di luar tenda.
Henny, kamu nggak mati. Joshua, Henny, aku mau bawa kamu pulang. Jadi ini, adikmu yang pintar dan baik hati. Kalau hari itu dia yang datang, aku nggak perlu selamatkan dia. Lagian, orang kayak gini, mati ya mati saja. Kamal Jahar, kamu paksa dia jadi ratu. Apa kamu remehin orang Daria? Joshua, sudah cukup ributnya. Henny, ayahmu sudah masuk penjara. Adik tirimu aku bawa ke sini. Ayo pulang bersamaku. Joshua, bukannya kamu suka banget sama Jola? Bukannya bisa korbanin nyawa demi dia? Maaf, aku nggak paham. Sekarang, sandiwara apa lagi ini? Aku salah kenali orang. 3 tahun ini, orang yang kusuka itu kamu. Ikut aku pulang ya. Selama ini salahku yang buta, yang selalu mengira batu itu mutiara. Nanti pas balik, aku pasti ganti semua kerugianmu. Kamu ingat gak 3 tahun lalu? Kamu bagikan bubur di Gria. Di sana aku langsung jatuh cinta padamu. Sayangnya aku kira kamu itu Jola. Aku sudah selidiki. Selama ini Jola terus menipuku. Yang menderita di kediaman Sentoso itu kamu, bukan dia. Dia menahanmu, gak biarkan kamu ketemu ayahmu, dan buat ibu dan adikmu meninggal. Dia jebak kamu, buat kamu dikirim ke perbatasan. Aku sudah selidiki semua masalah ini. Henny, kalau aku lebih cepat selidiki, mungkin kamu gak akan semenderita ini. Henny. Kamu kira dengan minta maaf, bisa menembus penderitaan yang aku alami selama ini? Henny, aku akan menebusnya seumur hidupku. Gimana nebusnya? Apa kamu bisa buat lukaku hilang? Joshua, perlu ku bantu ingatkan. Gimana kamu perlakukan aku demi Jola? Di toko gaun awan, aku mau beli maharku sendiri. Tapi kamu demi dia. Beli semua sulaman di toko gaun awan. Pembunuh menyerangku. Hatiku hanya ada kamu, tapi kamu malah lindungi dia. Biarin pembunuh itu menusukku. Aku gak sengaja lukai dia. Kamu suruh orang tangkap aku, terus melukai seluruh tubuhku. Demi dia, pakai rantai tembaga. Demi dia berburu angsa, demi dia korbanin nyawamu. Joshua, aku suka kamu 3 tahun. 3 tahun ini, kamu pernah lihat aku. Aku manusia, bukan barang. Aku juga bisa sakit hati. Henny, aku beneran bersalah. Aku akan menebus kesalahanku. Kamu ikut aku pulang ya. Kalau pulang, aku terima semua hukuman darimu. Kamu boleh mukul atau memakiku. Aku mohon padamu. Ternyata, ratuku dibesarin dengan perlakuan begini. Hari ini, aku menuntut keadilannya. Kamal Jahar, gak ada gunanya kamu berjuang sendiri. Bukannya kalian benci sama orang Daria? Kalian izinin cewek Daria jadi ratu kalian? Orang jahat! Kalian gak boleh bawa ratu pergi! Kami gak mau cewek ini jadi ratu! Raja, jangan setuju permintaan mereka. Daria keterlaluan. Benar, jangan setuju. Jangan setuju. Daria keterlaluan. Jangan setuju. Jangan setuju.
Ratu Negara Berli, mana bisa dibawa begitu saja? Bilang salah nikah, bisa langsung gitu? Hah? Lalu gimana? Nasib Negara Berli? Raja tahu kan, aku benci banget orang Daria. Tapi Ratu selamatin nyawa anakku, meski dia orang Daria. Tapi dirinya mengalir, semangat Negara Berli. Ratu Negara Berli kita, bisa kamu ganti seenaknya. Putra mahkota Daria, kamu mau mulai peperangan sama Berli? Berang! 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 Aku bisa perang kapanpun. Tapi, kamu harus tanya Kaisar Daria. Apa dia berani? Kalian sudah dibohongi dia. Dia itu cewek rendahan yang gak diasuh ibu. Dia gak layak. Gak boleh marahi ratu. Beraninya kamu? Beraninya pukul aku? Kenapa nggak berani? Tanpa ayah yang pilih kasih, Jola Sentoso, kamu bukan siapa-siapa. Oh, aku lupa. Kamu juga ditinggali dia. Ratu, sakit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Joshua, pergilah. Sejak aku naik kereta pernikahan politik, Henny Santoso sudah mati. Yang ada di depanmu adalah Ratu Negara Berli. Henny, dengar. Jangan kekanak-kanakan. Kamu di sini bisa mati. Apa kamu nggak pernah dengar reputasi dia? Kejam, haus darah, nggak ada yang nggak takut dia. Ayo pulang denganku. Maaf buat kamu kecewa. Gimana pun reputasiku, dia tetap suka. Dia baru datang beberapa hari. Bisa punya perasaan apa? Aku di sisinya. Temani dia hampir 3 tahun. Aku sudah bilang, kalau mau bawa dia pergi, kita perang saja. Joshua, kamu putra mahkota Daria. Masa gak berani? Kali ini aku datang ke Berli. Cuma mau lurusin masalah pengganti pernikahan. Bukannya kamu benci cewek Daria? Ngapain kamu nahan dia? Kamu berprasangka buruk padaku. Cewek yang kalian kirim kali ini, aku suka banget. Kamal Jahar, kamu kira aku nggak berani? Joshua, pergi saja. Aku nggak suka kamu lagi. Sejak tahu kamu suka Jola, aku pelan-pelan menarik diri. Kalian berdua muncul di depanku. Cuman buat aku jijik. Henny, aku ada di Berlin 3 hari. Dalam 3 hari, kalau kamu berubah pikiran, ingat cari aku. Jola Sentoso. Karena Raja Berlin nggak mau kamu, berarti kamu nggak berguna. Prajurit di perbatasan belum pernah rasain rasanya perawan bangsawan Daria. Tunggu! Aku bisa bantu kamu dapatin kakak. Asal Raja Berli sentuh aku. Kenapa kamu pikir Raja Berli bakal sentuh kamu? Dulu pas Anda belum tahu siapa aku sebenarnya, Anda juga suka aku, kan? Diam! Kalau bahas ini lagi, lidahmu akan kupotong. Yang mulia kalau suka kakak, pasti tahu. Asal Raja Berli melirikku sekali saja, kakak bakal makin benci sama dia. Baik, aku kasih kamu kesempatan ini. Kalau dalam sehari kamu gak bisa dekatin Raja Berli, kamu tahu akibatnya.
Apa salahku? Aku kan cuma suka berebut barang. Henny cuma cewek yang membosankan. Kamu suka Henny. Raja Berli juga suka Henny. Kenapa? Aku harus berhasil. Asal Raja Berli tergila-gila padaku, aku bisa balas dendam ke semua orang yang sakiti aku. Cobalah. Ini khas Berli. Sebenarnya aku jarang minum. Pas kecil, kalau ayah minum arak, dia pasti bakal pukul aku dan ibuku. Jadi aku benci bau arak. Selama ada aku akan jagain kamu dan juga ibumu. Arak ini gak terlalu terasa, tapi bisa buat perasaanmu baik. Mau tahu nggak? Kenapa cewek Daria yang kesini mati semua? Kenapa? Mereka semua dibunuh ayahnya Gandis. Mereka semua dibunuh ayahnya Gandis. Istrinya dilecehin pedagang Daria sampai meninggal. Sejak itu, dia benci banget sama orang Daria. Penjahat ada di mana-mana. Tapi cewek itu gak salah apa-apa. Kenapa kamu gak hentikan? Pas kudeta istana, dia yang selamatkan aku. Dan juga, gak semua orang layak diselamatkan Raja Berli. Kamu pengecualian. Cuma aku. Cuma kamu. Besok ada upacara. Kamu pergi denganku. Besok aku ada janji sama Gandis. Mau buat karangan bunga dengannya. Anak ini suka banget sama kamu. Ratu, aku ajarin buat karangan bunga. Boleh? Serahin dia ke putra mahkota. Joshua, kenapa kau ikat aku? Aku sudah katakan semuanya dengan jelas. Putra mahkota terhormat. Sekarang sampai harus culik cewek. Henny, gak perlu provokasi aku. Menurutku kamu yang terpenting. Henny, punggungmu masih sakit. Di Berlin gak ada pembakar. Aku pakai ini buat balas dendammu. Gimana? Di Berlin gak ada pembakar. Aku pakai ini buat balas dendammu. Gimana? Joshua, kamu kira dengan ini bisa tebus kesalahanmu? Kamu mukul dirimu atau enggak? Bagiku, enggak ada gunanya. Aku tahu. Makanya cambuk ini aku tambahi duri. Di durinya aku tambahi garam. Anggap saja. Buat kamu merasa lebih baik. Ternyata sesakit ini. Hari itu, aku suruh orang pakai besi lukai tubuhmu. Kamu terluka satu badan dan kulitmu melepuh. Aku malah lagi temani Jola makan. Pas itu hatimu pasti sakit banget. Tapi aku malah suruh kamu ke upacara pendewasaan Jola. Aku ingat banget. Mencincang diri sendiri.
Dasar gila. Kamu nggak bisa menebusnya. Aku tahu. Tapi aku cuma mau kamu lihat. Apa yang bisa kulakuin untukmu. Tapi aku cuma mau kamu lihat. Apa yang bisa kulakuin untukmu. Joshua, kamu nggak bisa nebus dosamu. Aku malas memukulmu. Henny, kamu masih nggak tega? Bukan nggak tega. Cuman merasa jijik. Kamu pakai rantai tembaga milik Jola. Kamu pernah meluk Jola. Demi dia, kamu nggak tidur dan istirahat sampai 4 kuda mati. Seluruh tubuh kamu penuh dengan jejak dia. Menurutmu, kamu menjijikan nggak? Rantai tembaga ini bisa dikeluarkan asal tangan patah. Sudah kulepaskan. Sekarang aku bukan milik Jola. Henny, demi kamu, aku rela serahkan nyawaku. Joshua, nyawamu. Aku nggak peduli. Kamu nggak peduli. Terus apa yang kamu pedulikan? Raja Berli? Dia sekarang mungkin lagi dipelukan cewek dan gak bisa lepas. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang, Raja Berli sekarang lagi mabuk dalam kenikmatan. Kayaknya udah lupa siapa nama kamu. Joshua, aku nggak akan percaya sama ucapanmu. Jadi kamu begitu percaya kepadanya? Iya. Henny, jelas-jelas aku duluan yang ketemu kamu. Aku temani kamu 3 tahun di kediaman Sentoso. 3 tahun ini, bagi kamu gak berarti apa-apa. Kamu masak untukku, ambil jimat keselamatanku, kita maju mundur bersama. Setiap hari dalam 3 tahun. Masa kalah sama beberapa hari di Berli? Henny, kasih tahu aku, ini gak nyata kan? Iya kan? 3 tahun itu sudah lama kulupakan. Kasih tahu aku, ini gak nyata kan? Iya kan? 3 tahun itu sudah lama kulupakan. Lupa? Baik. 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 Kalau gitu, aku buat kamu ingat satu persatu. Henny, kalau aku sudah terlanjur, apa kamu bakal ikut denganku? Hah? Joshua, jangan maksa aku benci kamu. Benci saja. Cari mati! Kamu nggak apa-apa? Kamal, kok kamu bisa di sini? Kamu tanya saja sama dia. Putra mahkota, kalau aku nggak bilang, dia mau cabut lidahku.
Kayaknya itu salahku. Belum bisa puasin kamu. Sini, mendekatlah. Kamu siapa? Cari mati. Siapa izinin kamu sentuh aku? Bukannya Raja tadi bilang mau puasin aku? Jangan bunuh aku! Aku adik tirinya Henny! Jangan bunuh aku! Aku adik tirinya Henny! Kamu cewek yang dibawa putra mahkota Daria. Raja, itu aku. Kakak dari kecil di medan perang, gak ngerti soal cewek dan cowok. Aku lebih bisa layanin Raja dari dia. Apalagi, aku lebih penurut. Mohon Raja berbelas kasihan. Kamu bilang, kakakmu waktu kecil alami kesulitan. Raja, kakak bilang gitu ke kamu. Tapi, meski ayahku dari kecil kirim dia ke medan perang, dia dikasih makan dan minum enak, gak pernah bikin dia sengsara. Lagian, dia itu takut Raja bunuh dia, makanya karang cerita begitu, biar terlihat kasihan. Si Henny itu penuh dengan kebohongan. Kalau gak mau jujur, aku akan cabut lidahmu. Jangan, aku bicara. Tapi, aku gak mau dengar. Lepasin aku. Kalau enggak, kamu gak akan ketemu Henny lagi. Katakan. Joshua bilang, mau lakuin hal yang sudah terlanjur, makanya dia suruh aku goda kamu. Putra mahkota, kalau aku nggak bicara, dia mau cabut lidahku. Dasar gak guna! Putra mahkota, aku nggak kayak kamu. Bisa tergoda sama orang kayak gini. Jangan banyak bicara. Bicara dengan kemampuan. Kamu gak bisa kalahin aku, putra mahkota Daria. Henny, kamu ikut aku pergi nggak? Kakak, balik saja kakak. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan hormati kamu. Nggak akan rebutan apapun lagi sama kamu. Kakak, bawa aku balik ke kediaman Santoso. Kakak, aku tahu aku salah. Kakak. Kalau kamu kasihan. Kasihan? Lihat aku. Mata ini mengingat jelas gimana ibuku meninggal. Jola Sentoso, kamu dan ibumu, dan juga Malik, yang kalian tanggung itu, nyawa ibuku dan adikku. Lalu semua penderitaan yang aku alami selama ini, semua karena kalian. Bukan. Maafin kamu. Di kehidupan nanti saja. Jola Sentoso, kamu harus dapat karma. Pengawal, seret dia keluar. Jadikan pelacur militer. Enggak. Kurung dia. Gak boleh dilepas selamanya. Henny Sentoso, kok kamu bisa begitu? Kalau berani, bunuh aku. Sesuai kemauanmu. Pengawal. Jangan sentuh aku. Henny, kamu masih kasihan dia. Tapi sama aku, begitu tega. Putra mahkota Daria. Kalau lukamu sembuh, silahkan kembali. Atau, kamu mau di sini, datang ke pernikahanku dan ratuku. Henny, aku tanya yang terakhir kalinya. Kamu ikut aku pulang gak? Joshua,
Jaga diri. Baik. Henny, aku tetap kehilangan kamu.